Anak-anak Tuhan. Mana Surgawi, Senin 9 Maret tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari Roma 9 ayat 8. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI memberikan banyak definisi dari kata anak. Sebagian definisi tergantung dari penggunaan kata tersebut. Contoh, anak Bapak Bambang berarti keturunan dari Bapak Bambang. Contoh lain adalah anak ayam. Selain berarti keturunan, namun juga menyatakan ukurannya yang kecil dan sebagainya. Dari semua definisi yang ada, khususnya dalam konteks makhluk hidup, sebenarnya ada satu definisi yang mewakili semuanya, yaitu anak selalu bersumber dari orang tuanya. Keberlangsungan hidup anak selalu bergantung dan bersumber dari orang tua. Dalam bagian ini, Paulus sedang berbicara tentang anak-anak Tuhan. Siapa ini anak-anak Tuhan? Orang-orang Israel berpikir merekalah anak-anak Tuhan karena mereka adalah keturunan Abraham secara lahiriah. Namun bagi Paulus, tidak semua orang Israel adalah orang Israel yang sejati, dan juga tidak semua keturunan Abraham adalah keturunan Abraham yang sejati. Roma 9 ayat 6-7. Karena walaupun mereka secara jasmani adalah orang Israel dan keturunan Abraham, serta banyak menerima berkat khusus dari Tuhan, yaitu dipilih menjadi umat pilihan, menerima hukum Taurat, dan mendapat bagian dalam perayaan-perayaan khusus. Namun banyak dari mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 16. Oleh karena itu, bagi Paulus, anak-anak Tuhan adalah anak-anak perjanjian. Anak-anak perjanjian adalah mereka yang menerima warisan perjanjian yang pernah dijanjikan Tuhan kepada mereka melalui Abraham, yaitu berkat keselamatan. Kejadian 12 ayat 3. Dengan demikian berkat keselamatan tersedia bagi semua orang, tidak terbatas hanya kepada orang-orang Israel, tanpa terkecuali. Mereka yang mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan menerima keselamatan. Roma 10 ayat 9. Layaknya seorang bapak yang rela dan bersukacita ketika dirinya menjadi sumber kehidupan bagi anak-anaknya, demikian juga Tuhan akan bersukacita ketika anak-anaknya menjadikan dia sebagai sumber hidup, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera mereka. Maka, jika kita ingin mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang sejati, kita hanya dapat menemukan dari sumber yang sejati pula, yaitu Tuhan. Sebagai bagian dari sumber kehidupan, anak-anak Tuhan juga menjadikan Tuhan sebagai sumber inspirasi dan teladan kehidupan mereka. Karena Tuhan adalah kasih, maka kita harus meneladani kasih Tuhan dengan mengasihi sesama. Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera, maka kita harus selalu mengusahakan perdamaian dengan sesama. Apalagi Tuhan telah lebih dahulu mau berdamai dengan kita. Karena Tuhan adalah sumber pengampunan, maka kita harus mengampuni sesama kita. Bertanyalah kepada diri Anda sendiri, apa Anda sudah menjadikan Tuhan sebagai sumber inspirasi setiap saat, sehingga hidup Anda sesuai dengan karakternya? Kata-kata bijak, yang namanya anak-anak Tuhan, sudah seharusnya hidup sesuai dengan karakter Tuhan, bukan menurut kedagingan. Mutiara kata hari ini,
Jika tujuan tertinggi seseorang kapten adalah melestarikan kapalnya dan akan menyimpannya di pelabuhan untuk selamanya. Dari Thomas Aquinas. Mari kita berdoa. Bapa, mampukan aku untuk menjadikanmu sebagai inspirasi dalam kehidupanku, sehingga orang lain mengenal dan memuliakanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.